Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Sikanggreni, mahasiswi Universitas Muda Waluyo Semarang, Prode 1 Kombinasi dan Transfer RPL kelas B dengan NIM 157222031 akan memperhatikan video pemberian konseling tentang psikologis dalam persiapan kehamilan. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Siang, Bu. Iya, siang. Silakan duduk dulu ya, saya tutup pintunya. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Septi, Bu. Baik, perkenalkan saya Bidani saya Bidani bertugas pada pagi hari ini. Gimana iya, Ibu, Bu. apa ada yang saya bantu? Gini, Bu, saya ini kan mau program hamil. Saya baru nikah. Kalau secara finansial sih kayaknya cukup ya, Bu ya. Nah, sekarang saya bingung apalagi yang harus saya persiapkan biar saya benar-benar matang persiapan mau hamilnya. Oh gitu. Baik, jadi ini rencananya mau program kehamilannya. Iya. Jadi ya bingung persiapan apa yang harus disiapkan selain finansial. Iya. Oke, kalau gitu saya data dulu, namanya siapa? Namanya Septi, Bu. Oke, usianya, 29 tahun. nama suami, Tirta, usia suami, 40 tahun. alamat tinggal. Di Jalan Setinggan Baru. Oke, baik. Oke, kalau gitu di sini saya akan memberikan penjelasan tentang psikologis dalam persiapan kehamilan. Jadi, dalam persiapan kehamilan itu ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang tadi benar, persiapan finansial. Lalu ada juga persiapan fisik. Nah, di sini juga ada persiapan psikologis. Di sini saya akan menjelaskan yang tentang persiapan psikologis dulu, ya. Jadi nanti untuk persiapan psikologis dalam persiapan kehamilan itu, apa Ibu pernah dengar sebelumnya apa yang harus disiapkan? Oh, belum tahu saya. Baru tahu ya. Heeh. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologis dalam persiapan kehamilannya. Tujuannya agar Ibu dan suami dapat mempersiapkan kehamilan dari segi persiapan psikologis dan mental, sehingga nanti pada saat kehamilan kehamilannya bisa sehat dan lancar, ya. Lalu di sini untuk persiapan kehamilan dari segi psikologis, yaitu setiap pasangan atau pasutri harus merencanakan kehamilan dengan memikirkan tujuan. Jadi harus memikirkan tujuan dari memiliki anak atau tidak memiliki anak dan bagaimana bisa mencapai dari tujuan tersebut, ya. Lalu setiap pasangan itu harus dapat memperkaya pengetahuan seputar kehamilan yang berhubungan dengan perencanaan, perawatan selama kehamilan, menjelang persalinan, kemudian pasca persalinan nanti, dan juga perawatan bayi baru lahir pada saat bayinya nanti sudah lahir, ya. Nah, nanti cari pengetahuannya itu dari sumber yang terpercaya atau pada ahlinya, sehingga dapat mempersiapkan kehamilan yang sehat, ya. Bisa nanti konsultasi ke dokter spesialis kandungan juga boleh, ya. Kemudian nanti kepada pasangan tuh hal-hal yang dapat menimbulkan ketegangan dan dengan menghindari hal-hal yang memberi pengaruh buruk dalam keseimbangan hormonal. Jadi nanti pada saat kehamilan kan ada hormon-hormon yang akan muncul. Jadi harus tahu apa aja sih yang dihindarin untuk menjaga keseimbangan hormonal tersebut, ya. Nah, kemudian harus juga kondisi kejiwaan itu bisa sangat mempengaruhi kandungan. Oleh karena itu, ibu dan suami harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi proses-proses kehamilan. Jadi nanti pada saat kehamilan banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul, ya. Karena kehamilan nanti pada saat awal kehamilan bisa mual muntah dan lain sebagainya, itu harus siapkan mentalnya, ya. Lalu pada masa kehamilan nanti akan menghadapi perubahan psikologis tidak hanya pada ibu tapi juga pada ayah, juga bisa pada suami ibu dan juga calon bayinya, ya. Kemudian pikiran dan batin, ibu sama suami juga harus jauh dari pikiran-pikiran negatif, ya. Karena pikiran-pikiran negatif itu harus segalanya dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi kita nggak bisa mengendalikan si emosi tadi, mengarahkan orang lain itu nggak bisa. Jadi kita yang bisa mengendalikan diri sendiri, ya. Kemudian apapun itu selalu dikomunikasi sama suami. Jadi selalu komunikasi atas segala sesuatu yang akan terjadi sama suami. Berusaha untuk terbuka dan membicarakan perasaan masing-masing sehingga dapat mencari solusi saat ada kesulitan-kesulitan nanti pada saat kehamilan, ya. Kemudian harus memastikan bahwa mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, lingkungan itu juga sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang yang akan hamil, ya. Misalnya contohnya dengan menemukan rasa percaya diri, memfasilitasi kebutuhan selama kehamilan, termasuk pengetahuan tadi dan fisik, sehingga mentalnya ibu cukup kuat dalam menghadapi kehamilan nanti. Nah, itu psikologi
yang akan disiapkan nanti untuk melakukan persiapan kehamilan tadi. Ya, ada agak banyak memang yang harus disiapkan. Yang pertama tadi mental, komunikasi sama suami gitu ya. Oke, untuk yang tadi saya jelaskan, apa Ibu bisa disimpulkan sedikit? Jadi betul-betul harus siap ya Bu ya, buat psikologisnya ibunya, bapaknya juga berarti ya Bu ya, biar nanti adik bayinya juga sehat ya Bu ya. Oh ya sudah Bu, paham sih Bu. Mudah-mudahan nanti suami saya juga bisa ikut bantu ya Bu ya. Ya, nanti coba diberi pengertian juga ke suaminya apa yang saya tadi jelaskan, biar suami juga paham persiapan psikologis apa yang nanti disiapkan sebelum melakukan kehamilan. Oh gitu Ya, Bu. Iya baik Bu. Nah, sampai di sini apa ada yang saya bisa bantu lagi? Udah sih Bu, berarti saya udah paham ya Bu ya, selain finansial jadi psikologis juga penting ya Bu ya. Oh iya sudah Bu, baik Bu. Oke, kalau gitu makasih untuk waktunya ya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu penjelasannya. Ya Bu, misi ya Bu. Setelah memberikan konseling kepada pasien, lakukan pendokumentasian. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.